akhlak, terutama akhlak kepada Allah dulu. Bagaimana dia hubungannya dengan Allah? Dia tinggalkan itu atau dia dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, akhlak muamalah ma'anas, hubungan sesama manusia. Kita anggap atau kita angkat sebagai guru, kita lihat bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Di lingkungannya dia bagaimana. Banyak enggak orang yang menyukai dia? Banyak enggak dia dipandang orang, di mata orang itu dia menjadi orang yang baik. Mulai dah. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini banyak permintaan atau banyak pertanyaan yang masuk pada channel YouTube kami Riza Manise, yang mana satu pertanyaan yang membuat saya untuk mengupas hal ini, dan yang saya kira ini sangat amat penting untuk bagi kita yang mau belajar ilmu hikmah. Apa itu pertanyaannya? Yaitu, Ustadz, saya ingin belajar ilmu hikmah. Bagaimana cara saya untuk memilih guru di dalam belajar ilmu hikmah, Ustadz? Karena terkadang banyak di kalangan masyarakat itu yang timbul di sana ada kelompok-kelompok yang juga ilmu hikmah, yaitu dasarnya tenaga dalam. Ada yang belajar ilmu hikmah yaitu dasarnya dengan memakai dia hafalan Quran atau ayat-ayat Quran dan sebagainya. Ada juga yang guru dari dasarnya yaitu silat, ya. Sehingga ada yang merasa kebingungan, kira-kira guru yang bagaimana yang harusnya saya belajar ilmu hikmah itu, atau cara memilih guru yang bagaimana untuk saya belajar ilmu hikmah itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah saya akan menjawab pertanyaan ini agar supaya kita ke depannya tidak salah pilih dalam memilih guru di dalam belajar ilmu hikmah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, cara kita memilih guru ya untuk belajar kita ilmu hikmah atau ilmu kaweruh ya. Yang pertama yaitu paling utama, lihat sosok seorang guru tersebut dilihat dari akidah, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidahnya harus kuat. Ya. Nah, kalau akidahnya enggak kuat, ya, tauhidnya tidak kuat, bagaimana mau membimbing seorang murid untuk menuju ke jalannya Allah Subhanahu wa taala? Karena sejatinya kita belajar ilmu hikmah itu yaitu
untuk mencari diri kita sendiri, sehingga apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencari guru, yaitu guru yang memang benar-benar dia akidahnya, ketauhidannya, amalannya itu selalu zikir, wirid, sholat, bahkan setiap harinya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah meninggalkan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Nah, inilah guru yang paling utama harus kita pilih, yaitu dari segi akidahnya. Orang yang nggak pernah sholat, orangnya tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah, atau tidak takut kepada Allah, tidak tunduk patuh perintah Allah, bahkan jauh dari perintah Allah. Di waktu suruh puasa tidak puasa, di waktu suruh sholat tidak sholat. Bagaimana kita mau menjadikan dia seorang guru pembimbing kita menjadi atau belajar ilmu hikmah sendiri, wong dia sendiri tidak melakukan hal itu, pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, paling utama kita mencari guru dilihat dari akidahnya. Yang kedua yaitu layak dan tidaknya dia menjadi guru kita atau pembimbing kita di dalam belajar ilmu hikmah. Punya kompeten enggak dia itu untuk mengajarkan ilmu yang kita akan pelajari itu sendiri. Bukan orang yang asal bicara bisa, ataupun orangnya hanya asal-asalan tapi tidak bisa menguasai, tidak mempunyai kompetensi diri untuk membimbing dirinya sendiri, apalagi membimbing yaitu orang lain. Dirinya sendiri saja kadang dia bohongi, dia melakukan hal-hal yang salah, tapi dia sendiri membohongi diri dia sendiri, tidak terbuka akan dirinya sendiri. Ya ini bagaimana dia mau membimbing seseorang menjadi mengangkat seseorang menjadi murid, atau membimbing seseorang dia menjadi guru, kalau dirinya sendiri aja dia bohongi, bagaimana dengan murid-muridnya yang lain? Akhirnya seperti itu. Maka yang kedua yaitu paling tidak dia harus punya kompetensi dasar di dalam menguasai ilmu hikmah itu sendiri, sehingga dia dikatakan layak untuk menjadi seorang guru. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yaitu kita lihat kepribadian dari akhlak. Ya. Akhlak itu bisa dilihat dari bagaimana dia muamalah ma'allah, akhlak dia kepada Allah bagaimana, yaitu dengan komunikasi dia dengan Allah, bagaimana sholat dia, bagaimana kedekatan dia kepada Allah, syariatnya apakah dia lakukan atau tidak yang dicontohkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Akhlak, terutama akhlak kepada Allah dulu, bagaimana dia hubungannya dengan Allah, dia tinggalkan itu atau dia dekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, akhlak muamalah ma'annas, hubungan sesama manusia. Dia kita anggap atau kita angkat sebagai guru, kita lihat bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia. Di lingkungannya dia bagaimana. Banyak enggak orang yang menyukai dia? Banyak enggak dia dipandang orang, di mata orang itu dia menjadi orang yang baik? Maka itu akan menjadi kelayakan kita untuk mengangkat dia menjadi seorang guru. Ustaz, bagaimana dia itu mau saya jadikan seorang guru tapi selalu menjatuhkan orang,
ngerasani orang, menjelek-jelekkan orang lain. Bagaimana dia menjadi seorang guru kalau di dalam hatinya sendiri, diri dia sendiri tidak dia tata terlebih dahulu. Jadi untuk menjadi seorang guru pembimbing itu kelayakannya harus benar-benar kita tata terlebih dahulu diri kita sebelum kita membimbing orang lain, mengarahkan orang lain. Diri kita sendiri masih belum baik, gimana kita mau memperbaiki diri orang lain? Oleh karena itu, apabila kita memilih seorang guru, kita lihat dulu bagaimana akhlaknya dia kepada Allah, hubungan dia dengan Allah. Yang kedua, bagaimana akhlak dia kepada sesama manusia, hubungan baik dia dengan sesama manusia. Kalau masih sering dia mencaci, memaki seseorang, ya, menjelek-jelekkan orang lain, ngerasani orang lain, menjatuhkan orang lain, maka tidak layak dia untuk menjadi seorang guru untuk diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kurang lebih saya belajar ilmu hikmah ini ada 4 guru saya. Yang pertama itu Mbah Din atau Husnuddin, dan alhamdulillah sesuai dengan kelayakan untuk menjadi guru saya. Yang kedua itu Ustadz Mujib, ya. Yang ketiga itu Gus Toib yang ada di Gempol Pasuruan, dan yang keempat yaitu Bapak Medi, ya, yaitu yang berada di Waru. Dan semuanya tidak asal saya memilih menjadi seorang guru untuk diri saya. Saya lihat dulu, saya perhatikan dulu sesuai enggak dengan karakter-karakter yang ada, ciri-ciri yang ada untuk menjadi guru saya. Dan alhamdulillah keempat-empatnya ini bisa membimbing diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu guru yang baik, yang layak itu yang bagaimana? Nah, ciri yang keempat yaitu guru yang layak untuk dijadikan seorang guru atau pembimbing, yaitu dia memiliki kesabaran yang tinggi. Sabar dia, walaupun dicaci, dimaki oleh orang lain, sabar dia. Walaupun direndahkan, dia sabar dia. Tapi kalau dia sampai dimulai atau dihina agamanya, dihina Gustinya, dihina Muhammad Rasulullahnya, baru dia tergerak untuk bangkit, maka dia layak untuk menjadi seorang guru. Kalau hanya kepribadian kita yang diserang kita sabar, maka tiba-tiba seperti inilah yang bisa menjadi pembimbing di kita. Tidak emosional dia, tidak mudah-mudah terbakar omongan, ya. Sabar dia, menerima dia, maka itu layak untuk menjadi guru pembimbing kita di dalam belajar ilmu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan yang terakhir, tujuan kita untuk mencari seorang guru paling tidak yaitu dia bisa mendidik kita. Yang kedua, dia bisa mengarahkan kita, dia bisa mengajarkan kepada diri kita yaitu hal-hal tentang kebaikan, kedekatan, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana cara kita itu melaksanakan syariat yang diberikan contoh oleh Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir yaitu tujuan kita memilih seorang guru, yaitu bagaimana dia melatih diri kita, membimbing diri kita, mulai yang tidak tahu menjadi tahu, mulai yang kita tidak bodoh menjadi pintar, mulai kita tidak tahu apa-apa, ketika kita sharing dia memberikan jawaban-jawaban, cara jalan keluar dari segala permasalahan, tanya
pertanyaan seorang murid, maka dia juga layak menjadi guru kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini saja ciri-ciri siapakah yang nantinya yang pantas menjadi guru pembimbing kita untuk belajar ilmu hikmah. Mungkin ini sebagai edukasi pembelajaran untuk diri kita semua, agar kita tidak tersesat, tidak salah pilih seorang guru di dalam membimbing diri kita belajar ilmu hikmah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.